namanya media online, karena kebetulan saya sudah nggak banyak ada kelas dengan teman-teman sekalian. Nah, kebetulan hari ini saya kemarin itu ceritanya kebetulan melihat IG story-nya Kak Gebi. Jadi Kak Gebi ini adalah alumni HI UPN angkatan 2015. Jadi barusan lulus pertengahan tahun lalu kalau saya nggak salah. Nah, kebetulan Kak Gebi ini adalah saya dulu dosen pembimbing skripsi dan pembimbing magangnya Kak Gebi. Nah, Kak Gebi ini sejak magang itu sudah sangat concern sekali tentang pemberdayaan perempuan. Kasus magangnya Kak Gebi itu dia mengambil tema tentang pemberdayaan perempuan di Yogyakarta. Bercerita banyak bagaimana di lingkungan Jawa itu, halo Kak Gebi. di Jogja itu perempuan Jawa itu kadang-kadang termarginalkan oleh budaya gitu ya. Jadi dan setelah itu saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan Kak Gebi, dan itu sangat konsisten tentang pemberdayaan perempuan. Nah, yang paling baru kemarin saya lihat di IG story-nya itu ada soal kekerasan berbasis gender online. Loh, ini saya baru dengar kali ini. Sebetulnya kalau kasus-kasus kekerasan online itu banyak gitu ya, tetapi belum pernah dibahas secara resmi apa sih kekerasan online gitu ya. Nah, sekarang itu kan apalagi karena kasus corona, teman-teman itu semuanya berbasis online, sekolah, kuliah berbasis online, kerja juga berbasis online. Nah, jangan-jangan pacaran pun itu basisnya juga online gitu ya, karena sekarang ngapel nggak boleh, ngapel online gitu. Nah, jangan-jangan teman-teman itu sebetulnya mengalami yang namanya kekerasan berbasis gender online, tapi nggak tahu bahwa itu adalah bentuk kekerasan gitu ya. Kemarin kalau teman-teman mau lebih banyak tahu, mungkin nanti bisa buka IG-nya, Instagramnya perempuanberkisah.id. Di situ saya kemarin banyak baca, ternyata yang disebut dengan kekerasan berbasis gender online itu banyak sekali gitu ya. Nah, mungkin nanti Kak Gebi ini akan lebih banyak bisa menjelaskan apa-apa aja sih kekerasan berbasis gender online itu. Nah, kalau misalkan teman-teman itu nanti mengalami, itu apa yang bisa dilakukan. Nah, mungkin langsung saja saya serahkan ke Kak Gebi, karena mungkin nanti bisa lebih banyak tanya jawab sebelum mulai berbuka puasa. Jadi langsung aja Kak Gebi, silahkan kalau mau dimulai. Oke teman-teman, kalian bisa dengar suaraku dengan jelas kan ya? Bisa. Oke. Seperti yang udah dikenalkan oleh Bu Indi, ya aku lulusan tahun 2015. Jadi aku personally adalah kakak tingkat kalian. Tapi yang mau aku highlight di sini adalah aku pingin medium ini digunakan sebagai medium untuk discuss. Tuh, jadi nggak cuma satu arah dari aku yang memberikan pemaparan, tapi aku juga pingin tahu pendapat teman-teman dan bagaimana pemikiran teman-teman terhadap pembahasan kita kali ini. Oke, langsung aja karena aku pinginnya nanti benar-benar banyak tanya jawab ya. Yang mau kita bahas di sini adalah kekerasan berbasis gender online, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut gender-based cyber violence gitu. Benar kata Bu Indi, biasanya yang kita tahu kan kayak kekerasan gender tapi bentuknya offline ya, atau in real life. Nah, yang benar-benar aku ingin tekankan sama Bu Indi kemarin, kenapa hal ini layak untuk dibahas adalah karena mungkin yang pertama, umur-umur seperti kita atau seperti kalian ini adalah umur-umur di mana kita udah mulai menjalin hubungan yang dekat dengan lawan jenis gitu, istilahnya pacaran. Terus banyak juga yang dari kalian yang belum, ternyata selama ini aku pernah mengalami KBGO nih, atau orang terdekatku ternyata menjadi korban KBGO nih. Nggak banyak juga dari kalian yang tahu bagaimana bentuk-bentuk KBGO itu sendiri. Dan di masa yang benar kita nggak bisa lepas dari medsos juga, aku sadar bahwa hal-hal seperti ini harusnya bukan menjadi hal-hal yang tabu untuk dibicarakan.
hal-hal yang harus mulai diedukasi kepada banyak orang. Itu sih awal kenapa kita memutuskan untuk membahas ini. Nah, yang aku mau kasih tahu dulu di awal, gimana kalau ternyata di era yang atau di abad 21, teknologi informasi itu kan menjadi kebutuhan vital ya untuk setiap orang, terutama bagi perempuan untuk advance their political and socio-economic empowerment. Jadi banyak perempuan itu mulai berani untuk step up a ladder dengan cara mulai concern terhadap pembahasan perempuan melalui yang paling dekat adalah melalui medsos. Nah, itu sih yang kenapa medsos atau teknologi informasi itu penting banget buat kita highlight di sini. Tapi di tengah pentingnya itu ternyata juga menyimpan banyak sekali hal-hal buruk yang bisa kita hindari kalau kita memahami nih apa aja advantage, apa aja threat-nya. Terus yang aku mau bahas yang pertama adalah apa sih sebenarnya kekerasan berbasis gender itu. Nah, kekerasan berbasis gender menurut UNHCR sendiri adalah kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender, termasuk di dalamnya tindakan yang pasti dia mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik kepada korbannya. Yang kedua, dia juga menyebabkan kerugian mental dan seksual. Yang ketiga, dia ada ancaman untuk tindakan tersebut. Jadi kalau aku mikirnya pasti hal-hal yang verbal itu juga termasuk gitu. Yang keempat, ada unsur paksaan dan penghapusan kemerdekaan. Nah, apa bedanya kekerasan berbasis gender offline dan yang online? Adalah kalau yang online ini dia difasilitasi oleh teknologi. Jadi aku lihat juga KBGO itu sebagai dampak kecanggihan informasi sih. Jadi populernya penggunaan medsos dan lain sebagainya, di mana yang sangat memprihatinkan sebenarnya adalah 61% pelaku adalah justru pasangan atau orang terdekat gitu. Dan 39%-nya pelaku adalah teman dan orang yang tidak dikenal gitu. Jadi sebenarnya itu dekat banget sih dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Ancaman itu selalu ada bahkan dari teman yang paling dekat sekalipun. Terus sebenarnya apa bedanya dia dengan ranah online dan KBGO dan kekerasan berbasis gender biasa. Jadi KBGO in real life itu harus memiliki niatan atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Kalau dia nggak ada niat untuk melecehkan berdasarkan gender atau seksual, mungkin itu hanya dikategorikan sebagai kekerasan umum di ranah online kayak gitu. Jadi yang mungkin teman-teman juga udah pernah dengar atau pernah dapat pelajaran tentang ini ya. Kekerasan online, intimidasi, pelecehan, terus pencurian identitas ini sekarang dikategorikan sebagai hal yang offenses di banyak negara. Mulai banyak negara yang open bahwa ini merupakan hal yang tidak bisa dibiarkan sebenarnya, dan mulai menjadi perhatian umum bagi banyak pemerintahan, di mana hal ini juga diakui pula sebagai misogyny atau kebencian terhadap suatu gender, yang mana dengan catatan meskipun paling umum ini dilakukan oleh pria, tapi sadly juga ada yang dipraktikkan oleh perempuan terhadap perempuan yang lainnya. Nah, hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk silencing women and gender diverse people. Jadi gender diverse people sendiri ada contohnya genderqueer, transgender, transpuan, intersex people kayak gitu. Jadi mereka tujuannya dilakukannya KBGO bisa dilihat kadang untuk meminimalisir partisipasi gender diverse people ini dalam kehidupan publik gitu. Dan denying their rights to free expression especially online. Jadi kan sebenarnya kita tuh semua punya hak yang sama ya untuk mengekspresikan diri di media sosial gitu. Tapi dengan adanya KBGO ini sendiri ada banyak hak-hak gender diverse people ini yang
diminimalisir, dibatasi. Apa aja bentuknya? Ntar kita bahas satu-satu. Terus, kenapa yang tadi aku bilang kekerasan berbasis gender online dan kekerasan umum online ini harus dibedakan? Karena untuk menanggulanginya itu juga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jadi agar solusi yang diberikan itu tepat sasaran atau efektif. Kenapa? Karena KBGO itu nggak sekedar semata-mata kamu meminimalisirnya atau menyelesaikannya dengan penegakan hukum saja, enggak. Karena KBGO itu juga menekankan atau memerlukan adanya intervensi terhadap pelaku, sehingga intervensi ini bisa mengubah cara pikir pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan korbannya gitu. Jadi tanpa intervensi ini saya rasa lumayan percuma ya. Jadi mereka cuma mendapatkan misalnya sanksi sosial gitu ya. Tanpa mereka nggak ada intervensi atau pendekatan yang bisa merubah pemikiran mereka sehingga tidak lagi mengulangi hal yang sama. Tuh. Jadi pemikiran mereka akan tetap bias gender dan lain sebagainya. Itu yang sangat membahayakan sih. Ya kayaknya cepet nih ngomongnya. Nah, yang aku juga mau bahas juga kenapa sih kok sesuatu yang online itu bisa menjadi padanan penting bagi kehidupan perempuan. Sebelum aku literally bahas ke KBGO-nya. Karena aku pernah baca di beberapa organisasi tuh udah mulai melakukan pendekatan terhadap anak-anak muda, khususnya perempuan, dengan cara teaching dan training gitu. Teaching dan training mereka untuk menyuarakan hak-haknya itu melalui media digital gitu. Contohnya adalah ada suatu rural area di India, itu namanya Mysore. Jadi di sana tuh anak-anak perempuan tuh literally nggak kayak kita gitu ya, bebas mau kuliah di mana, bebas mau keluar sama siapa gitu. Mereka di sana umur 18 tahun tuh kebanyakan udah menikah. Terus si organisasi ini menggunakan sarana sosmed atau digital tools itu untuk building their leadership, building their agency dan empowerment gitu, melalui foto essay, audio stories, videos, and various tools gitu, various techniques yang mana bagi kalian itu mungkin hal yang sangat biasa ya, dan aku sangat mendukung bagi teman-teman yang mau memulai hal itu sekecil apapun, sekecil sharing di IG stories misalnya. Jadi please jangan takut untuk melakukan hal-hal seperti itu. Terus e-government di sini juga sebagaimana semuanya semakin digital ya, serba digital, diharapkan dapat membuka opportunities bagi women's empowerment itu sendiri. Entah itu melalui access to employment, entah itu educational opportunities, crisis support, increased participation, dan itu kalian bisa berkontribusi aktif juga kayak waktu aku magang di tempat pemerintah. Important issues that government mulai highlight adalah yaitu tadi gender-based cyber violence. Dan apa sih sebenarnya modus dan tipe-tipenya KBGO itu? Aku yakin sih beberapa dari kalian atau bahkan semua dari kalian pasti udah pernah tahu, dan aku harap sih nggak ada yang pernah menjadi pelaku atau pernah menjadi korban bahkan ya. Jadi ada sih yang namanya itu pendekatan untuk memperdaya atau cyber grooming. Yang kedua pelecehan online atau cyber harassment. Ini yang paling sering anak muda, nggak anak muda juga sih, banyak orang alami atau bahkan kita pernah menjadi pelaku di cyber harassment ini. Sesimpel kita komen yang melecehkan itu menurut aku udah masuk KBGO, menurut ininya. Terus peretasan atau hacking. Terus ada juga illegal content,
ada juga pelanggaran privacy, terus ancaman distribusi foto, ini juga masuk nanti revenge porn ya mungkin. Ada juga pencemaran nama baik dan rekrutmen online, kayak gitu. Jadi KPGO ini juga nggak hanya mencakup spektrum itu, tapi juga ada spektrum perilaku, seperti dia dikuntit, penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hingga eksploitasi. Tuh. Nah, beberapa aktivitasnya seperti contohnya, ini aku akan singkat aja, karena ini sebenarnya panjang banget sih. Mungkin yang sering ditemui di online di sekitar kalian aja. Yang pertama ada pelanggaran privasi gitu. Jadi mengakses, menggunakan atau menyebarkan data pribadi, menyebarkan foto atau video teman kalian tanpa sepengetahuan mereka atau tanpa izin mereka. Terus ada juga doxing, yaitu menyebarkan informasi pribadi. Makanya mungkin ya untuk preventif, kalau misalnya mau ngasih kontak seseorang tuh izin dulu. Itu hal kecil yang mungkin nggak banyak orang pahami sih, bahwa nomor telepon, terus kayak misalnya kontak line atau kontak HP itu juga masuk dalam privasi seseorang. Terus ada juga untuk yang kedua itu pengawasan dan pemantauan. Kalau ekstrim, dia bisa sampai memantau atau melacak kegiatan online dan offline seseorang. Itu biasanya pakai spyware. Spyware itu kayak GPS, geolokator, dan itu dilakukan tentunya tanpa persetujuan orang tersebut. Kalau yang aku tahu itu kayak Ariel Tatum, itu pernah dia jadi korban di-track sama orang yang suka sama dia, tapi bukan pacar gitu. Dan itu menurut aku serem sih. Terus ada juga ancaman dan kekerasan langsung. Jadi kekerasan seksual terencana, terus pemerasan seksual. Jadi ini di Amerika banyak banget terjadi, dia dating tapi dia diperas gitu. Terus perusakan reputasi, kredibilitas. Kalau kalian tahu tuh fake account ya sebenarnya. Fake account yang dia impersonate suatu orang, terus dia upload kayak istilahnya aib-aibnya orang tersebut, dan dia berpura-pura seakan-akan dia adalah orang tersebut. Jadi kayak contohnya waktu aku SMA tuh ada pernah, bukan teman aku sih, kayak anak hits atau anak terkenal dulu, dia ada akun FM dulu sama akun Instagram yang mengatasnamakan dirinya, dan dia menyebarkan foto-foto pribadi orang tersebut dengan caption-caption yang cenderung waktu itu sangat vulgar dan tidak sopan sih. Terus dia juga menyebarluaskan informasi pribadi untuk merusak reputasi kayak gitu. Itu bentuknya salah satu ranah KBGU juga. Nah, yang paling mudah dilakukan, dan mungkin mungkin saya juga pernah melakukannya, adalah membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan. Itu hati-hati loh, itu karena termasuk dalam upaya pencemaran nama baik. Tuh. Terus KBGO ini nggak cuma masuk ranah online ya, bisa juga dia mengalami kombinasi. Penyintas ini bisa aja mengalami kekerasan di ranah online, tapi dia juga mengalami kekerasan di ranah offline, yang bentuknya adalah ancaman langsung gitu. Ancaman langsung, terus online harassment yang berulang-ulang. Kayak yang aku pernah alami itu, kayak ada orang yang benar-benar nge-follow semua account aku, semua medsos aku, terus ketika dia nggak di-accept, benar-benar DM yang marah-marah gitu ke aku, sampai akhirnya aku merasa itu sangat mengganggu. Tapi dalilnya untuk mencari teman benar. Cuma itu kan sangat inappropriate kalau menurut aku, karena aku personally nggak pernah kenal orang itu. Terus juga ini sih yang mungkin banyak orang memaklumi ini, tapi actually ini bukan suatu hal yang untuk dimaklumi. It's never okay. Seperti konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual gitu. Kayak yang kalau kita negur itu kayak kita yang nggak asik. Padahal ya seharusnya tidak seperti itu gitu, karena itu sangat bisa saja merendahkan derajat orang lain, bisa saja membuat
sang perempuan itu trauma melihat postingan itu. Dan juga penggunaan gambar yang tidak senonoh untuk merendahkan wanita. Biasanya kayak ada sih kayak stiker WhatsApp, atau juga kontennya IG akun-akun yang ya kayak gitulah, kayak kepeblokan, unfaedah, atau yang lain sebagainya. Menurut aku ada beberapa hal yang itu bener-bener nggak lucu, totally nggak lucu gitu, karena itu benar-benar merendahkan derajat satu gender. Ada juga yang kayak ketika perempuan itu mulai speak up tentang hal yang tidak benar, mereka justru dipermalukan karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif. Nah, bagi kalian yang sering melakukan hal itu, atau orang yang melakukan hal itu sudah termasuk dalam kekerasan berbasis gender online. Sebenarnya spektrum KBGO itu banyak sekali, dan mungkin bisa dipelajari lebih lanjut sendiri, karena itu fenomena yang sangat dekat di kalangan anak-anak muda saat ini. Nah, yang aku mau bahas selanjutnya adalah siapa saja sih yang sebenarnya rawan untuk menjadi korban. Yang rawan menjadi korban itu aku bagi menjadi 3. Ada dibagi jadi 3, yaitu seseorang yang terlibat dalam hubungan intim. Nah, bagi kalian yang udah nih, kalian kan pasti udah pernah pacaran atau lagi pacaran. Sebenarnya boundaries itu perlu gitu. Boundaries dan apa ya, akal sehat mungkin, kalau kasarnya akal sehat itu perlu ketika kalian mempertimbangkan untuk misalnya send nudes, sorry to say gitu ya, karena beberapa orang mungkin pernah melakukannya. Ntar aku bahas di akhir tentang safe nude ya. Tuh, jadi yang dilanggar ketika orang berada dalam hubungan intim dan KBGO itu terjadi adalah keintiman dan kepercayaan. Nah, konsekuensinya yang paling ekstrim adalah orang itu bisa sampai decide to suicide. Kayak yang kalau kalian nonton 13 Reasons Why, kayak si Hannah itu kan sebenarnya adalah salah satu korban kekerasan berbasis gender online juga. Kalau kalian lihat, dia di video atau fotonya disebar di sekolah, yang mana akhirnya dia mengalami dampak yang paling ekstrim, yaitu dia melakukan bunuh diri. Tapi beberapa korban itu juga sampai berpikir untuk karena terlalu dipermalukan di ranah publik adalah untuk mengganti nama, untuk pindah, mengubah alamat dan lain sebagainya, saking mereka merasa sangat malu gitu. Padahal yang mungkin kita pikir itu hanya untuk jokes ya, atau sekadar lelucon, tapi kita kan nggak pernah tahu apa yang dialami oleh si korban. Yang kedua, orang yang bisa rawan melakukan adalah profesional, seperti dia jurnalis tuh. Jurnalis, terus aktivis, penulis, atau orang-orang yang terlibat dalam profil publik. Yang aku juga sering lihat itu kayak jurnalis perempuan yang kalau aku lihat di IG postnya siapa dulu itu yang tiba-tiba dicium gitu ketika ngeliput, atau dia tiba-tiba dicolek kayak gitu. Atau artis-artis ya biasanya yang kena korban julid, tapi dia mengomentari dengan tidak berpikir atau menyampaikan hal yang tidak diinginkan dengan cara yang baik gitu di kolom-kolom komentarnya. Terus yang dilanggar adalah ya, tentu saja kebebasan untuk berekspresi sih. Kebebasan untuk berekspresi yang mana itu sebenarnya adalah hak semua orang. Terus yang ketiga adalah penyintas dan korban penyerangan fisik. Kayak yang aku pernah sih, baru aja kemarin discuss sama teman aku Taskia. Entah ini dia masih join atau enggak. Taskia tuh tiba-tiba ngirimin, dia merasa sangat disturbed gitu. Bahwa dia ngelihat postingan di Twitter anak di bawah umur diperkosa dan dipaksa untuk berhubungan seksual, dan itu direkam gitu. Ada yang ngerekam. Dan itu pelakunya ada 3 orang, ada yang 2 korban laki-laki dan perempuan, dan ada 1 yang merekam. Nah, ini juga termasuk dalam KBGO karena dia terlibat dalam kejahatan langsung. Contohnya tuh ya perekaman dan pemerkosaan itu tadi. Terus kalau kita lihat dari sudut pandang pelaku, kita bisa lihat nih sebenarnya motivasi. Sebenarnya motivasinya apa biasanya KBGO itu? Biasanya kalau teman-teman tahu, ada pertama dia ingin balas dendam.
tentu saja balas dendam atau cemburu berlebihan. Makanya kalau sekarang yang lagi in a relationship, kenali pasangan kalian dengan baik lah istilahnya. Terus ada agenda politik, terus kemarahan, dan agenda ideologi dan lain sebagainya. Kalau yang agenda politik seperti yang aku tahu tuh, salah satu filmmaker yang dia pernah ngeliput tentang BTP, mantan gubernur Jakarta. Besoknya dia mendapatkan banyak sekali message yang menawari dia untuk berhubungan seksual. Dia dikirimi banyak foto konten pornografi. Pokoknya dia kayak diteror gitu loh. Tuh. Apalagi ya, kayak tujuannya KBGO ini sendiri tentu saja untuk menyakiti psikologis. Yang pertama, menyerang sisi psikologis seseorang. Kedua, fisik. Dan perilakunya bisa tadi yang aku udah sebutin ya, stalking, penistaan, pelecehan seksual, eksploitasi gitu. Dan dampak korban juga udah aku jelaskan. Tapi yang perlu mungkin teman-teman, kenapa yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk terus concern dan gak berhenti sampai sini adalah dampak KBGO. Yang pertama adalah kerugian psikologis. Orang-orang itu si korban itu bisa sampai dia depresi, mengalami kecemasan berlebihan, terus ketakutan, ada pula pikiran bunuh diri, karena mereka terus merasa terancam gitu hidupnya. Yang kedua, setelah itu mungkin mereka berpikir untuk terus menarik diri dari media online atau bahkan offline. Jadi dia kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas atau berpartisipasi dalam ruang online. Jadi dia kayak trauma ya, sampai akhirnya menghilang di mana-mana, nggak bisa di-track. Itu yang aku pernah tahu waktu aku SMA. Itu ada satu anak yang dia, I'm sorry to say, itu foto notes-nya kesebar gitu. Foto notes-nya kesebar, dia ngirimin ke pacarnya, tapi terus entah kenapa bisa nyebar di satu SMA di Surabaya gitu. Dan akhirnya anak itu benar-benar menarik diri, dia keluar dari SMA-nya, semua sosmednya hilang, dan dia sampai pindah kota dong, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah yaitu keterasingan sosial ya, dia sampai menarik diri bahkan dari keluarganya karena merasa malu tentu saja. Bagaimana dia foto dan videonya itu didistribusikan tanpa persetujuan mereka. Terus belum lagi kerugian ekonomi, karena dia menarik diri, dia jadi tidak bisa kerja atau jadi pengangguran, dia tidak bisa sekolah. Jadi konsekuensi utama itu kalau aku lihat dari individu, tapi kalau yang kita lihat dari masyarakatnya adalah penciptaan masyarakat di mana perempuan tidak lagi merasa aman secara online atau offline. Jadi udah di offline itu nggak nyaman, dimana kita itu masih sering para orang-orang ini, gender diverse people ini masih sering mengalami harassment di real life, kayak catcalling, ini masih sering banget, atau sentuh-sentuh bagian yang bukan seharusnya, tapi dia juga ternyata masih bisa merasa tidak aman secara online gitu. Posting apa dikit di komen begini gitu. Nah, lantas apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu menjadi korban atau ada teman kamu yang jadi korban? Yang pertama, ketika misalnya konten intim kamu disebar, yang kamu harus lakukan adalah justru jangan hapus bukti ancaman. Mungkin itu sedikit traumatis ya. Kamu melihat bagaimana dia ngechat dengan sangat ofensif, sangat kasar. Karena di Perempuan Berkisah sendiri aku pernah istilahnya menangani satu korban yang dia menjadi korbannya apa ya namanya, ya pokoknya dia disebar yang foto-foto dia lagi berhubungan dengan pacarnya itu, dan dia nyebarnya nggak hanya di sosmed tapi bahkan dikirim ke tempat kerja si ceweknya. Jadi aku dikasih ada screenshotan email gitu ya dari pacarnya yang ngirim ke tempat kerjanya si cewek, terus dan kata-kata yang coba lihat ini pegawai kamu bla bla bla, dan ada beberapa foto yang yang attach, dan itu ada yang lagi kissing atau apalah kayak gitu. Dan itu benar-benar
apa ya, hal-hal yang seperti itu kalau bisa jangan dihapus karena itu sebagai bukti ancaman. Tapi ketika kalian merasa trauma, bisalah di save di tempat yang nggak sering kamu lihat gitu, nggak harus kelihatan. Bisa aja kamu save-nya di draft email gitu. Itu menghindari trauma. Terus nggak hanya di keep atau nggak dihapus, tapi kalian screenshot juga. Yang kedua, simpan bukti konten yang disebar pelaku. Jadi sebenarnya pelaku yang nyebar konten pribadi itu tujuan utamanya adalah intimidasi sih. Kalau yang kasus kemarin yang aku tangani itu karena dia nggak mau diputusin, atau karena apa hal yang karena dia ketahuan selingkuh gitu. Jadi sebenarnya yang dia lakukan itu hanya untuk mengintimidasi pelaku sehingga mau menuruti kemauannya. Jadi dia nggak akan nyebar itu diem-diem, tapi dia akan ngasih tahu kamu kalau dia itu mau nyebar foto kamu gitu. Nah, yang bisa kamu lakukan adalah langsung save detail kejadian itu, waktu, tanggal, dan platform gimana dia ngechat kamu, mengintimidasi kamu, dan juga screenshot pasti. Dan kalau dia udah nyebar misalnya di medsos, save URL-nya kalau memungkinkan. Yang ketiga itu laporin, penting banget. Laporkan pada platform di mana dia nyebar, misalnya disebar di IG, itu kamu bisa report gitu. Terus terakhir banget adalah seek for help, carilah bantuan. Jadi kamu harus tahu bahwa kamu tuh nggak akan menjalaninya sendiri, bahwa hal-hal kayak begitu tuh udah banyak banget terjadi dan pasti berlalu sih. Kok jadi gini? Jadi you are not alone gitu. Ada beberapa memang yang organisasi atau tempat yang bisa memberikan pendampingan psikologi atau bantuan diskusi ranah hukum, apalagi yang harus kamu ambil kayak gitu. Ini contohnya kayak Komnas HAM, Komnas Perempuan. Dan juga di Perempuan Berkisah juga kami selalu open DM sih bagi teman-teman yang butuh cerita. Tuh. Nanti kita akan bantu dari sisi psikologikal dan juga ranah hukum. Terus yang mungkin terakhir ya sebelum tanya jawab, ini ada save note yang mana teman-teman yang main Twitter pasti tahu kan tentang akun alter. Terus teman-teman yang mungkin tahu temennya atau koleganya pernah melakukan misalnya kirim gambar nude ke pasangan atau kemana, sebenarnya preventif itu pasti yang utama dari diri sendiri. Jadi sebelum kalian telanjang di hadapan kamera atau bikin video atau foto konten bernuansa intim atau vulgar, yang harus kalian ingat adalah jejak digital itu abadi, guys. Jadi coba dipikirin lagi antara nikmat sesaat dengan konsekuensi jangka panjang yang bisa kalian alami gitu. Jadi apakah worth it nikmat sesaat memposting itu atau mengirimkan itu kepada pasangan misalnya. Terus jangan lupa bahwa di Indonesia itu ada hukumnya yang bisa menjerat kalian istilahnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 11 tentang konten bermuatan yang melanggar kesusilaan. Jadi jangan sampai kalian melakukan itu dengan embel-embel kebucinan ya, kebucinan. Ntar kalau kalian nggak kirim, ntar kalau kamu nggak kirim aku putusin nih. Ya bodo amat gitu harusnya kalian tuh, karena nggak worth it juga dan nggak menjamin kalau pasangan kalian itu akan keep it to themselves. Jadi seperti yang aku bilang tadi, berapa persen ya, 61% pelaku justru adalah orang terdekat kalian. Yang kedua, jangan juga termakan buayan manipulatif seperti nggak apa-apa ntar aku nikahin gitu.
please please dipikirkan lagi. Tapi kalau kalian masih tetap mau, seperti contohnya akun-akun alter di Twitter tuh, mungkin aku kasih kayak tips ya. Aku kasih beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar gak jadi korban. Yang pertama, produksi foto atau video yang kalian bikin harus dilakukan secara konsensual, yaitu persetujuan dengan sadar para pihak-pihak tanpa paksaan, tanpa intimidasi. Jadi tidak manfaatin kebucinan, tidak manfaatin kata-kata manipulatif, kayak gitu ya. Terus yang kedua, pastikan nggak menunjukkan muka atau bagian-bagian yang menunjukkan bahwa itu kalian gitu, kayak tahi lalat, tato, atau tanda lahir, kayak gitu. Juga jangan nunjukkan misalnya dinding, oh ini ada fotoku, ada gambarku, ini pasti Gaby nih, meskipun aku nggak kelihatan mukanya. Terus jangan suka aktifin GPS ketika mengirim. Dan kalau misalnya kalian adalah orang yang aktif menjadi alter di Twitter, yang udah foto cuma separuh, tapi ada orang yang masih kekeh untuk meminta foto full muka atau VC, kalau memang kalian merasa nggak nyaman, ya tolak gitu. As simple as that. Yang ketiga, kalian harus tahu identitas pihak yang akan kalian berikan akses foto tersebut. Jadi, apalagi kalau dia totally strangers ya. Gak apa-apa, kalian minta KTP-nya atau paksa untuk VC. Dan yang terakhir mungkin safest note atau hal yang paling aman adalah ya jangan bugil di depan kamera, itu sih. Tuh, jadi tolong dipertimbangkan. Mungkin segitu dulu, nanti mungkin pembahasannya bisa melebar melalui diskusi ya. Terima kasih teman-teman yang udah mau mendengarkan. Aku offin dulu ya kamera, malu. Oke, makasih Mbak Gaby buat Kak Gaby atas sharingnya. Jadi sebetulnya buat saya pribadi gitu ya, kenapa kok saya tertarik untuk membuat diskusi ini, karena sebetulnya saya sebagai dosen itu mengamati gitu ya. Jadi ya nggak tahu teman-teman itu terbuka atau tidak terbuka pada dosen, tetapi kami itu mengamati terutama di medsos teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi saya itu sekali dua kali mengamati yang menurut saya sebetulnya ini kok ngeri gitu ya. Saya merasa ini tuh mengerikan gitu karena menurut saya udah kebablasan, udah kayak kelewatan gitu ya. Tetapi teman-teman itu banyak yang tidak merasa bahwa itu kelewatan gitu ya. Jadi kayak sekarang juga banyak juga, ya nggak banyak sih, tapi ada beberapa di medsosnya teman-teman itu dengan konten yang vulgar menurut saya gitu ya. Menurut saya itu vulgar, tetapi justru memang itu sengaja dibikin konten itu gitu ya, karena memang cari follower dan sebagainya. Saya dalam hati itu merasa apakah mencari follower itu sebegitu pentingnya sampai mengorbankan yang sampai harus melakukan hal-hal yang vulgar. Padahal kayak tadi kata Kak Gaby kan, jejak digital itu abadi gitu ya. Dan ternyata salah satu poin KBGO adalah pada saat kita memberikan komen-komen yang vulgar. Nah, waktu saya lihat medsosnya itu, kemudian saya lihat komen-komennya, menurut saya komennya tuh vulgar banget. Saya sebagai perempuan itu merasa tersinggung gitu ya. Tetapi justru dia itu senang dengan komen itu gitu ya. Nah, itu yang saya cuma takutnya bahwa tren ini nanti akan jadi kalau mau jadi orang yang followernya banyak harus kayak gini gitu ya. Makanya kenapa menurut saya diskusi KBGO ini penting. Itu yang satu. Yang kedua adalah kayak yang tadi Kak Gaby bilang gitu ya, kalau apalagi bucin gitu ya, waktu pacar minta apapun, mau cowok mau cewek. Makanya kemarin saya sempat ngobrol sama Kak Gaby Japri gitu ya, enaknya audiensnya cewek semua atau boleh cowok cewek gitu. Nah, Kak Gaby juga bilang bahwa ternyata KBGO ini bisa jadi cewek juga melakukan gitu ya. Jadi dan itu cowok cewek bisa jadi korban dalam hal ini. Dan pada saat pacar itu sedang meminta dengan iming-iming
nanti putus deh atau apa dan lain sebagainya. Kadang-kadang teman-teman itu nggak bisa menolak. Nah, di sini kebetulan ada Mbak Renita juga. Saya kemarin juga bilang sama Gaby, saya dan teman-teman dosen itu bersedia atau menyediakan bantuan buat teman-teman yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang menjadi korban KBGO atau kekerasan dalam bentuk apapun, mau online mau offline, kalau kadang-kadang kan malu ya mau ngomong dengan keluarga itu takut dimarahi gitu ya, dengan teman-teman juga malu gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa kontak kami para dosen kalau mau minta bantuan. Itu mungkin sedikit dari saya sih. Mungkin saya buka langsung aja diskusi buat teman-teman yang mau tanya, mungkin bisa langsung aktifkan mikrofon dan ngobrol langsung aja. Silahkan. Halo Kak Gaby. Halo ya, juga. halo. Ini, apa ya? Aku ada beberapa yang sepakat dan juga ada beberapa yang jadi ganjelan nih Kak. Jadi kalau menurutku tindakan-tindakan seperti doxing dan penyebaran info-info yang info-info pribadi tanpa konsensus itu tadi, emang aku setuju kalau itu nggak dibetulkan, dan itu juga bakal membuat si korban ini kan mentalnya itu terganggu juga. Dan juga aku juga setuju sama perkataan Kak Gaby tadi yang membahas soal langkah pertama yang dilakukan itu jangan dihapus dulu rekam jejaknya, tapi dilaporkan ke platform yang ada, platform yang mewadai pas buat nyebarin itu. Nah, terus aku agak bingung nih Kak, kalau nanti implikasinya itu korban-korban ini yang meminta bantuan hukum, itu payung hukumnya itu sendiri adalah UU ITE. Nah, sampai sekarang, sampai detik ini pun aku ini sebagai salah satu orang yang benar-benar mengecam UU ITE itu sendiri, karena mungkin sosial media itu punya privacy and policy-nya sendiri, dan hingga saat ini pun belum ada salah satu aturan dalam hukum atau perjanjian internasional yang mengatur soal hak privasi itu sendiri. Dan kalau di Indonesia UU ITE ini implikasinya banyak gitu, Mbak. Kayak ujaran kebencian dan pencemaran nama baik itu juga parameternya masih susah untuk diukur, dan seringkali salah digunakan. Nah, tapi kalau untuk kayak doxing ini tadi juga, aku juga sendiri kayak bingung gitu. Ini kalau dibiarin juga, nanti si korban ini juga kasihan, nggak ada perlindungan hukum. Tapi di satu sisi ada payung hukum itu sendiri yang aku lawan gitu, Mbak. Jadi menurut Kak Gaby gimana ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini siapa yang ngomongin? Radit. Oke, thank you Radit. Sebenarnya aku coba bahas dengan apa yang udah pernah aku lakukan ya, atau aku pernah bukan alami sih, aku pernah ada korban yang di Perempuan Berkisah tuh, dia menjadi korban yang itu tadi yang aku ceritain, bagaimana fotonya dia disebar luaskan oleh pacarnya. Jadi kalau yang aku tekankan ketika aku ngomong itu laporkan pada platform adalah supaya post itu segera di take down gitu, karena kan itu pasti menimbulkan trauma yang sangat mendalam terhadap korban tuh. Dia ngelihat fotonya kesebar dan lain sebagainya. Jadi concern kami atau teman-teman di Perempuan Berkisah sendiri ketika hal itu terjadi adalah post itu harus di take down dulu gimana pun caranya, supaya hal-hal selanjutnya bisa dilakukan dengan dengan baik. Karena kan ketika post di take down, kita memberikan bantuan psikologis kepada korban dengan cara terus mendampingi, karena sering juga yang ketika orang itu mengalami, pernah banget kita jam 1 atau jam 2 dapat
chat, ada teman yang mau bunuh diri gitu, ada teman yang udah silet-siletin tangannya, dan itu kan hal pertama yang kami lakukan yaitu sebenarnya mendampingi korban supaya tidak ada hal-hal buruk yang terjadi seperti konsekuensi ekstrim yang aku bilang tadi, yaitu suicide. Terus kalau berdasarkan pertanyaannya Radit sendiri mengenai perlindungan hukum, sebenarnya yang pernah aku dampingi itu juga, kita nggak sampai pergi ke kepolisian sih waktu itu. Yang pernah aku tahu ketika yang benar-benar sampai ke kepolisian adalah temen aku yang dia mengalami kekerasan secara langsung, atau dia dipukuli oleh pacarnya. Dan aku nggak menutup juga sih, itu sangat dipersulit di ranah hukumnya. Untuk cerita aja, waktu itu dia mengalami kekerasan sama pacarnya tuh di Bandung. Dan karena dia berdomisili di Jakarta, dia ngelapornya di Jakarta pastinya, di Polsek di sana. Tapi karena proses yang lama, dia diimbal-imbal sampai dia dibilangin kamu harus ngelapor ini ke Polsek Bandung dong, karena terjadinya di Bandung gitu. Akhirnya dia balik, terus akhirnya diminta untuk visum, tapi karena prosesnya lama, lebam-lebam di tubuhnya tuh udah mulai menghilang. Terus karena dia trauma juga, bajunya yang dia pakai yang berdarah-darah itu udah dia buang kayak gitu. Jadi kalau yang terkait dengan UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik, ini merupakan sebenarnya warning aja bagi teman-teman yang yang aku anggap tadi dekat dengan proses atau dekat dengan kemungkinan untuk melakukan safe note, bahwa apa yang kalian lakukan itu di Indonesia itu bisa dipertanggungjawabkan lebih lanjut. Karena jujur selama aku menangani kasus tentang kekerasan berbasis gender online itu belum pernah sampai yang pada tahapan kami melapor, karena yang menjadi fokus utama waktu itu benar-benar gimana korban itu sekalut itu, sampai ada beberapa juga kan yang dia nggak berani speak up karena merasa malu. Dan pada akhirnya yang bisa kami lakukan, karena korban sendiri tidak ingin melapor atau memperpanjang ke ranah hukum, kita hanya memberikan pendampingan psikologis, juga mengajak diskusi yang berkelanjutan. Tapi untuk pertanyaan Radit sendiri aku sangat menghargai sih, karena mungkin akan aku diskusikan atau aku tanyakan lagi ke teman-teman di tim aku di Perempuan Berkisah, gimana pandangan mereka, atau sebenarnya tahapan untuk pelaporan ke pihak kepolisian untuk KBGO itu kayak gimana. Karena kan yang beberapa bulan terakhir sendiri ada juga dilema kan di pemerintah, atau desakan juga dari teman-teman perempuan untuk memasukkan misalnya catcalling dan lain sebagainya itu sebagai pelanggaran di ranah hukum. Tapi sampai sekarang juga kalau menurut aku hal tersebut masih masih utopis ya, masih agak jauh untuk dicapai di Indonesia itu sendiri. Jadi untuk pembahasan mengenai UU ITE mungkin nanti aku akan coba diskusi atau belajar lebih lanjut ya, Radit. Tuh, jadi aku jawab berdasarkan yang pernah aku dampingi di Perempuan Berkisah dulu. Thank you so much for the question. Oke, makasih Kak udah jawab. Aku itu tadi yang soal kekerasan itu tadi mungkin kurang desakan ya Kak. Polisinya kok hukumnya kok nggak berjalan, terus kok dilempar-lempar itu tadi. Ya, jadi yang teman aku atau yang si sender yang bercerita itu benar-benar sampai dia menghubungi beberapa LSM di Jakarta dan di Bandung, yang akhirnya dia juga ditemenin, karena nggak mungkin kan dia pergi sendirian dengan kondisi yang psikisnya belum normal, belum stabil gitu ya. Terus
Padahal yang mendampingi ini juga dari pihak LSM, tapi di Bandung sendiri dia di Jakarta sendiri katanya nggak bisa ditanganin. Waktu dia ke Bandung, juga proses yang dilakukan itu masih cenderung lama. Aku nggak mau naif juga, tapi beberapa proses ketika jalan ke ranah hukum itu juga cenderung lama dan akhirnya membuat korban itu lumayan jengah. Kayak yang aku pernah baca juga di Twitter, gimana yang pacarnya adalah korban penyebar luasan foto vulgar oleh mantannya itu sampai sekarang juga masih berlanjut, masih belum dapat titik terang. Jadi aku bukan anak hukum ya, aku anak HI. Dan yang aku lihat berdasarkan fenomena yang pernah aku tangani, memang mungkin ya emang selama itu sih sampai lebam-lebamnya hilang, sampai nggak bisa, sampai divisum pun udah nggak bisa gitu. Itu sih, itu yang membuat aku lumayan sedih juga. Hehe. Tuh Radit. Oh, oke Kak. Makasih insight-nya. You're welcome. Ada lagi yang mau bertanya? Ada ini. Teman-teman ada lagi yang mau nanya. Sebenarnya saya apa ya, kayak Radit sih. Jadi waktu tadi Gaby lagi menjelaskan itu, saya mikir ada beberapa sebetulnya kasus-kasus yang rame di tanah air gitu ya, kayak kasusnya kalau pernah tahu Luna Maya, video seksnya sama Ariel. Nah itu kan sebetulnya kalau dalam hal ini sebetulnya Luna Maya itu nggak salah, Ariel juga nggak salah. Maksudnya itu hal personal yang dia lakukan, tetapi yang dipenjara siapa gitu ya. Memang sebetulnya permasalahan soal cyber crime di Indonesia itu belum ada hukum jelasnya, itu yang mungkin kekurangan terbesar ya. Jadi mungkin makanya itu kemudian gerakan-gerakan seperti perempuan berkisah dan lain sebagainya itu yang menurut saya penting untuk mendorong supaya penegak hukum ataupun pemerintah itu tahu bahwa ini itu perlu gitu ya, dan itu harus betul-betul dipikirkan siapa yang jadi korban, siapa yang pelaku, nggak pukul rata. Tapi ya memang itu mungkin masih jauh, kayak katanya Gibi tadi masih agak utopis ya. Jadi mungkin kita juga bisa berjuang untuk membantu penyebaran awareness ini supaya semakin banyak masyarakat yang tahu, juga akhirnya jadi banyak yang aware ya. Itu sih. Nah ini katanya Bulan mau tanya, silakan Bulan. Sebenarnya itu sama sih kayak sama Radit, bahwa di Indonesia sendiri itu birokrasinya tuh masih cenderung patriarkis gitu. Bahkan pemikiran dari society-nya sendiri tuh kayak gimana ya, kayak masih gini. Kalau ada cewek yang kayak di sexual harassment terus bakalan ada awareness. Tapi kalau yang selama ini aku amati, kalau ada cowok yang juga dapat sexual harassment, kita tuh kayak masih mewajarkan gitu loh. Dan sebenarnya kenapa aku menyayangkan birokrasi di Indonesia itu masih patriarkis, karena birokrasi di Indonesia tuh menurut in my opinion sendiri itu belum concern terhadap hal-hal yang kayak gitu. Contohnya pelaporan seksual harassment pasti masih ada penyepelean. Kalau ini loh cuma catcalling, ini tuh cuma komentar-komentar kayak gini, masih banyak hal-hal yang perlu dilurusin gitu. Bahkan nggak cuma di katakanlah di badan hukumnya aja, tapi kasus yang menarik saat ini aku ikutin itu ada salah satu universitas besar di Indonesia, universitas ternama yang kayak gender violence-nya tuh lagi tinggi gitu, terutama buat perempuan, karena ada satu perempuan yang melaporkan ini ke birokrasinya, ke universitasnya, malah dapat ancaman kalau dia bakalan dicabut beasiswanya kalau saya dia speak up ini, karena ini bisa mencemarkan nama baik universitasnya. Nah, di sini kan ada dilema juga buat korban, tapi dari society sendiri tuh ngejudge kayak, wah kamu tuh
having sex juga by consent gitu. Terus kenapa pasti kedepannya juga bakal tahu gitu kalau bakalan ada yang kayak gini, ada penyebaran video atau penyebaran foto, apa ya, kayak persepsinya dari society sendiri tuh kayak gini. Terus seandainya kita jadi orang yang bisa atau orang yang dekat dengan korban, tindakan yang kayak apa sih yang harus kita lakukan itu, karena dia juga dapat apa ya, tembakan tuh dari mana-mana gitu. Oke. Udah. Kasih pertanyaan. Aku coba jawab ya. Ya benar. Seperti yang Anggit bilang bahwa kekerasan atau pelecehan seksual itu nggak hanya dialami oleh perempuan gitu. Jadi siapapun bisa menjadi korbannya. Bahkan kekerasan juga dialami oleh yang kalau mungkin kalian dengar, aku lupa namanya sih, yang masih baru juga, ada transpuan di Jakarta itu yang dibakar hidup-hidup oleh preman gitu. Dan itu sebenarnya kekerasan atau pelecehan seksual itu nggak melihat apa gender kamu sih, tapi memang yang berdasarkan riset juga yang masih banyak mengalami adalah perempuan. Hal itu nggak lepas dari dari sisi historis juga, bahwa dari dulu perempuan tuh kayak struggling more untuk mencapai hak-haknya yang sama dengan laki-laki kayak gitu. Kalau yang aku baca, beberapa laki-laki itu justru jarang melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya karena dia merasa kurang manly ketika dia melaporkan atau membahas tentang dirinya yang dilecehkan. Merasa sisi maskulinitasnya itu tercoreng ketika dia mengakui bahwa dia pernah dilecehkan. Kayak misalnya kalau kalian main TikTok ya, Prince Martin atau Prince siapa itu, dia kerap kali aku lihat di section komennya di Instagram tuh banyak perempuan-perempuan yang komentarnya tuh menjurus ke hal-hal yang mungkin menurut saya tuh nggak nyaman juga untuk dibaca, baik itu untuk laki-laki atau perempuan. Nah, kalau yang si Anggit bilang bahwa kadangkala persepsi masyarakat tuh masih sangat menggampangkan ya istilahnya terhadap gender violence. Ya emang benar. That's why ada banyak sekali, dan itu benar-benar mendorong banyak sekali platform organisasi atau LSM yang concern terhadap hal tersebut. Jadi selain di Perempuan Berkisah ini, aku juga gabung di Never Okay Project. Mungkin kalian lihat misalnya di Instagram, itu kayak suatu platform yang dilakukan untuk combat sexual harassment di tempat kerja. Jadi kita menyadari betul bahwa di tempat kerja itu ada banyak sekali sebenarnya pelecehan yang dilumrahkan oleh beberapa orang, bahkan teman terdekat atau saya sendiri pun pasti pernah mengalami, kayak dipegang pundaknya tanpa persetujuan atau di catcall dan lain sebagainya. Kembali lagi, Anggit ini kan kasih contohnya kasus salah satu kampus ya, aku juga ngikutin juga sih. Ada beberapa kampus yang dia ada banyak terjadi kekerasan atau pelecehan, tapi sepertinya kok masih gini-gini aja kayak gitu ya. Dan bagaimana society ini masih ngejudge. Ya emang nggak bisa dipungkiri sih, untuk mengedukasi seseorang aja kita butuh waktu yang nggak sebentar, apalagi untuk mengedukasi atau merubah pola pikir sebuah society. That's why yang instead of kita merasa pesimistik atau merasa benar ini kayaknya udah ya emang jalannya seperti ini sih atau pasrah kayak gitu, kita nggak boleh sebagai salah satu instrumen dari society sendiri, kita nggak boleh melumrahkan hal itu gitu. Ketika kalian tahu bahwa hal itu tidak benar untuk dilakukan,
yang bisa, mungkin yang hal kecil yang bisa kamu lakukan adalah dengan sharing di IG Stories gitu, IG Stories atau sharing di medsos kalian tentang hal-hal yang tidak lumrah ini tadi. Atau seperti yang ada satu teman aku kemarin curhat ke aku bahwa dia mengalami sexual harassment at workplace. Yang aku tekankan ke dia adalah kamu jangan takut untuk speak up gitu ketika kamu merasa nggak nyaman, karena dia pekerjaannya memang butuh pakai rok pendek gitu ya, rok. Terus kayak yang dia tuh sering kayak di catcall, terus dia sering dikomentari fisiknya dengan kata-kata yang tidak senonoh. Terus dia juga sering dipegang-pegang pundaknya, dipeluk secara tiba-tiba. Yang aku tekankan adalah kamu harus berani untuk nge-stop rantai pelecehan itu tadi dengan cara kamu tunjukkan bahwa kamu tidak nyaman dengan hal tersebut dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari dia. Di Perempuan Berkisah sendiri kita punya satu teman di tim aku itu, dia bikin form yang mana teman-teman yang mengalami pelecehan seksual di workplace sendiri bisa ngisi form itu. Dan nanti aku belum tahu sih karena ini masih baru, nanti kita bantu gimana caranya untuk reach out ke sana. Dan kalau yang kamu nanya tentang apa yang dapat dilakukan saat mendampingi, mungkin yang pertama adalah membentuk jejaring dukungan sih, membentuk jejaring dukungan yaitu support networks. Jadi seperti yang aku bilang, kepedulian jangka panjang itu sangat diperlukan bagi korban KBGO. Juga bisa membantu si penyintas ini untuk sembuh dari traumanya. Terus ketika dia sudah sembuh, ada kemungkinan besar bahwa dia akan menjadi salah satu berkontribusi pada aktivisme melawan KBGO. Jadi nggak cuma penyintas aja sih, tapi kamu dan saya juga pasti bisa. Terus yang kedua, kamu bisa melakukan kampanye solidaritas, yaitu ini sebagai bentuk validasi juga atas KBGO yang telah terjadi pada korban dan penyintas. Jadi ini dilakukan untuk menyebarkan kesadaran akan keberadaan KBGO ini sendiri, serta membangun massa sih yang penting, untuk memberikan tekanan pada pemerintah atau sektor privat terkait pembuatan regulasi dan membangun kultur yang tidak mentoleransi kekerasan berbasis gender di dunia maya dalam bentuk apapun. Jadi yang bisa aku pelajari dari ketika aku jadi tim redaksinya di situ itu sih. Anggit, mungkin ada yang mau? Udah gitu. Semoga jelas ya, karena kok ngomong aku cepet. Oke, ada lagi yang mungkin mau gabung untuk diskusi? Ini saya lihat ada satu teman saya, ini teman dari SD, SMP, terus teman kuliah, Kak Siska. Kak Siska ini dia jurusan hukum ya Kak ya, S1 S2-nya hukum dan sekarang sedang magang di kenotariatan. Mungkin kalau kayaknya nih kayak nodong gitu ya, barusan masuk kemudian terus gitu ditodong pertanyaan. Mungkin Kak Siska bisa jelasin sih sebetulnya kondisi hukum di Indonesia terhadap kasus-kasus perempuan itu kayak gimana secara singkat gitu ya. Karena tadi ada sempat pertanyaan yang merasa bahwa kekerasan terhadap perempuan itu tidak ada payung hukum yang jelas gitu, karena mengacunya pada, terutama yang kasus KBGO ini kan mengacu pada undang-undang ITE gitu. Mungkin siapa tahu Kak Siska bisa ngasih sedikit masukan gitu. Halo, selamat sore. Terima kasih loh Kakak Indi. Terima kasih Kak Siska. Jadi ditodong gitu ya. Iya. Ini baru setengah jalan dengerin terus ini ya. Kalau sebenarnya saya pribadi itu memang tidak terlalu menguasai sepenuhnya ya tentang bagaimana undang-undang perlindungan perempuan. Yang saya lihat di beberapa kasus itu seperti misalnya siapa yang kemarin itu ada kasus yang guru dilecehkan sama kepala sekolahnya ya kalau nggak salah. Nah itu kemudian
kok bisa berbalik seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui dan pahami adalah setiap klausula-klausula yang ada di dalam undang-undang. Kadang-kadang memang setiap klausula itu tidak mempunyai arti yang ambigu ya. Nah, itu harus dilihat lagi, ditelaah lagi, diteliti pada misalkan setiap penjelasan, karena setiap undang-undang pasti ada penjelasan-penjelasannya. Nah, itu bagaimana penjelasannya dan pelaksanaannya. Nah, kalau mau dilihat kok masih tetap udah ada aturannya kok masih tetap gitu ya. Nah, balik lagi tadi kalau yang saya dengar penjelasannya dari Regina ya kalau nggak salah ya, itu juga pembangun pandangan masyarakat lingkungan gitu loh, society-nya memang masih belum bisa terbangun seperti itu. Nah, jadi pelaksanaan setiap undang-undang itu juga tergantung pada para pelaku aturan-aturan ini juga gitu loh. Jadi misalnya kadang-kadang undang-undangnya juga sudah bagus nih, tapi kok berlakunya tetap masih seperti ini. Nah, yang perlu diperbaiki adalah konsep atau cara pandang setiap orang dalam menerapkan aturan-aturan yang sudah berlaku gitu sih. Kalau mau ditanya bagaimana aturannya, bagaimana penerapannya, ya itu tadi, aturan memang sudah ada. Nah, penerapannya seperti apa? Nah, itu yang yang saya bilang tadi, society tadi ini harus mendukung juga gitu. Kayak gitu mungkin ya Bu Indir. Oke, terima kasih Kak Siska. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, kayak yang hari ini Kak Gebi itu jelaskan, itu kan memang lebih terfokusnya akhirnya pada pendampingan, karena Komnas Perempuan juga nanti fokusnya adalah di pendampingan, karena memang ya seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak Siska tadi ya, kontekstual banget gitu kalau hukum. Jadi mungkin itu juga yang membuat akhirnya jadi agak sulit untuk bergerak dengan cepat. Nah, maka kembali lagi sebetulnya saya cuma mau mengingatkan gitu sebelum mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan gitu ya. Nanti hari ini tadi saya cek maghrib itu jam 17.27, jadi nanti kita akhiri maksimal jam 17.20 supaya teman-teman bisa prepare untuk berbuka. Nah, cuman yang mau saya garis bawahi di sini adalah karena ada karena adanya loophole, karena adanya suatu gap yang besar terhadap perlindungan perempuan secara online, maka ya memang kembali lagi teman-teman harus menjaga diri gitu ya. Jangan sampai teman-teman itu nanti secara tidak sadar ternyata teman-teman itu melakukan menjadi korban gitu karena apa yang dilakukan oleh teman-teman. Dan jangan lupa tadi saya sudah sebelum kita mulai diskusi ini, saya sudah baca, ternyata betul ketakutan saya gitu ya, selama masa social distancing ini kasus kekerasan KBGO itu meningkat agak lumayan pesat gitu ya, sebanyak 45% dari data yang saya dapatkan gitu. Dan saya merasa seperti yang kemarin-kemarin, saya merasa untuk usia-usia teman-teman ini kan juga usia-usia yang masih kadang-kadang kayak kata Kak Gebi tadi, karena jadi bucin gitu ya, terus habis gitu jadi nggak sadar dan nggak bisa menolak atau tidak bisa melindungi diri sendiri. Dan sayangnya undang-undang yang berkaitan dengan KBGO pun juga belum ada gitu ya. Maka ya mau tidak mau kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang menjadi korban atau tahu bahwa temannya menjadi korban, ya saya sih nggak berharap teman-teman nggak jadi pelaku ya. Saya berharap juga akhirnya dengan diskusi ini teman-teman juga jadi tahu, oh ternyata jangan sampai saya share nomor atau kontak atau foto dan lain sebagainya, hal-hal private punya teman saya seenaknya, itu ternyata saya juga jadi pelaku KBGO gitu ya. Itu juga tujuan saya hari ini adalah memberikan pemahaman pada teman-teman KBGO itu apa gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa saling menjaga juga. Kalau misalkan ada teman-teman yang tahu ada kerabatnya yang menjadi korban dan lain sebagainya, mungkin juga bisa mendampingi lah. Mungkin melaporkan itu juga butuh waktu, tetapi mendampingi itu mungkin lebih penting gitu ya secara psikologis. Dan sekali lagi saya
saya ulangi apa yang dikatakan oleh Kak Gaby tadi, carilah bantuan pada saat teman-teman bingung nggak tahu harus bagaimana. Salurannya banyak gitu ya, mungkin bisa cerita kepada teman terdekat dulu atau kepada orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Kalau misalkan ternyata tidak bisa bercerita kepada keluarga karena kadang-kadang orang terdekat misalkan yang menjadi pelaku dan lain sebagainya, ya carilah bantuan gitu ya. Maka sekali lagi saya menekankan kepada teman-teman, kami para dosen itu bersedia kalau dimintai bantuan gitu ya. Kami juga nggak mau kalau teman-teman nanti ternyata menjadi korban kemudian terjadi hal-hal yang nggak diinginkan juga. Gitu, mungkin itu sih dari saya. Kalau masih ada yang mau bertanya lagi mungkin? Kalau nggak ada, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama buat Kak Gaby yang sudah bersedia saya todong gitu ya, karena sebetulnya saya baru ngobrol dengan Kak Gaby ini bukan minggu lalu ya, baru hari apa gitu. Cuman saya tuh merasa kayaknya ini tuh urgent gitu, dan Kak Gaby saya rasa orang yang lebih tepat daripada saya untuk share soal KBGO ini. Untuk teman-teman nanti yang mau tanya lebih lanjut dengan Kak Gaby, mungkin malu kalau di forum umum seperti ini, forum publik, mungkin nanti bisa kontak Kak Gaby melalui IG gitu ya kalau mau. Terus habis gitu ini Riris dia nulis di chat katanya soal stiker WA yang sering banget di share kayak stiker penis dan stiker payudara itu krusial sekali. Nah betul, ini kan tidak semua merasa bahwa itu lucu gitu ya. Jadi mungkin pada saat teman-teman itu mau nge-share itu, meskipun teman-teman merasa itu lucu, tapi sebaiknya juga jangan dilakukan. Itu betul sekali gitu ya. Dan ini sebetulnya bisa dilaporkan nggak sih Kak Gaby kalau kayak gini? Kalau yang kayak gitu, kalau yang stiker tuh karena saya personally nggak punya ya Bu, tapi pernah juga. Mungkin coba di report di WhatsApp-nya coba. WhatsApp-nya, oke. Iya benar, soalnya sekarang juga banyak yang kayak gitu ya. Kemarin saya juga banyak, saya sih nggak sampai payudara yang kelihatan gitu, tapi yang pakai tertutup sama pakaian dalam gitu. Tapi ya nggak enak gitu, karena pasti stikernya itu kemudian ada kata-katanya itu yang menurut saya ya agak ya melecehkan gitu ya. Dan itu nggak lucu gitu, buat saya itu nggak lucu. Tapi itu tadi, jangan-jangan teman-teman ini sebetulnya ini kan hal sepele gitu ya, kita nggak ngomong soal menyebarkan video pornonya, foto porno, enggak gitu, tapi ini juga adalah salah satu bentuk dari KBGO gitu ya. Jadi itu yang memang menurut saya minimal teman-teman itu tahu, kenal gitu ya. Kalau nanti mau lebih lanjut mencari tahu apa itu KBGO, mungkin bisa follow juga Instagram Perempuan Berkisah. Kemarin waktu saya lihat IG story-nya Kak Gaby, saya langsung baca, wah ternyata isinya memang betul-betul buat saya itu sebetulnya ini mungkin memang betul media yang bagus untuk perempuan itu saling menguatkan gitu ya, kalau menurut saya seperti itu gitu, bahwa ternyata tahu dia itu nggak sendirian dan ini bukan salah dia, karena biasanya korban kekerasan itu merasa bahwa itu salah dia gitu ya. Dia nggak foto telanjang dia salah, dia nggak kirim dia salah, tapi dia kirim dia juga salah gitu ya. Jadi dia nggak tahu harus kayak gimana, dan akhirnya begitu tersebar luas dia yang di penjara karena undang-undang pornografi, porno aksi. Jadi ini juga sarana yang penting banget untuk menguatkan, saling menguatkan. Kayak katanya diperkuat sama Kak Siska tadi juga bilang ya, sebetulnya gerakan-gerakan seperti ini tuh juga penting gitu ya, untuk memperkenalkan konteks-konteks, karena undang-undang itu sifatnya kontekstual gitu ya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman di maternal. Kemarin juga waktu saya iseng-iseng kontak teman-teman di maternal, ternyata teman-teman di maternal juga antusias gitu ya. Dan juga di sini semua teman-teman yang hadir, baik yang dari UPN ataupun yang dari luar, Kak Siska juga yang tadi saya todong. Terima kasih banyak atas keterlibatannya. Kalau misalkan nanti teman-teman memang berkenan kita ada kegiatan yang lebih lanjut, mungkin kayak tadi Kak Gaby bilang, mungkin gimana sih Kak kalau saya mau jadi trainer misalkan, supaya saya bisa ngasih
pendampingan buat yang lain. Nah, itu mungkin nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Mungkin bisa kontak Kak Gaby. Mungkin itu sih dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat petang, selamat berbuka puasa teman-teman.